Yo halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke. Film kita kali ini masih lanjutan dari film Ninja Kids yang sudah Mimin ceritain sebelumnya. Jadi Mimin saranin buat kalian nonton sequel sebelumnya ya. Cek aja video sebelumnya dari Mimin. Oke. Kalau sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan sebuah tempat pembuatan pedang di mana ada satu pedang bernama pedang Gokurakumaru yang merupakan pusaka keluarga. Pedang ini disinyalir memiliki kekuatan sihir hitam yang bisa membuat seseorang menjadi penguasa dunia. Demi kebaikan bersama, pedang tersebut harus dimusnahkan. Akan tetapi, seorang pria pegawai senior istana Jelly Ear mencuri Gokurakumaru dan menyerahkannya pada Kapten Happosai, pimpinan ninja Dokutake. Scene berpindah ke sebuah sungai. Terlihat seorang bocah bernama Rantaro Inadera sedang asik bermain air bersama dua teman sekelasnya di kelas 1, kelompok H perguruan ninja Nintama, yaitu Kirimaru dan juga Shinbei. Setelah lama bermain, Rantaro baru sadar belum mengerjakan tugas liburan yang akan dikumpulkan besok, sehingga mereka terpaksa bubar jalan. Dan film Ninja Kids Summer Mission Impossible pun dimulai. Di perjalanan menuju rumah, tiga bocah yang tadi berpisah sekarang bertemu kembali. Rantaro masih pusing dengan tugas liburan. Shinbei baru membebaskan lalat yang terperangkap di ingusnya dan Kirimaru yang berdandan seperti anak gadis untuk menarik pelanggan membeli air jualannya. Hasil penjualan air digunakan Kirimaru untuk membayar biaya perguruan ninja. Daripada pusing memikirkan PR dari Pak Doi, Shinbei mengajak mereka nyontek saja, namun Pak Doi yang punya pendekatan kuat langsung datang ke TKP dalam sekejap. Tidak jauh dari posisi mereka berempat, seorang pria tua berlumur ingus Shinbei perlahan berdiri dan menghampiri Pak Doi. Ia adalah Pak Tsujiemon, pembuat pedang yang juga teman kepala perguruan ninja. Pak Tsujiemon meminta Pak Doi mengantarnya ke perguruan ninja. Ia ingin memberitahu tentang sesuatu. Akan tetapi saat itu juga Pak Doi menyadari ada orang lain yang memperhatikan mereka. Tanpa banyak cincong, Pak Doi pun langsung mengejar orang itu yang ternyata adalah anggota ninja Dokutake. Keduanya sempat bertarung sebelum akhirnya tiga bocil mengacaukan aksi keren dari Pak Doi. Maksud baik tidak sejalan dengan kenyataan. Niatnya membantu, batu yang mereka lempari malah mengenai kepala Pak Doi sehingga ninja mata-mata tersebut berhasil kabur. Rantaro, Shinbei, Kirimaru, dan Pak Doi pun memutuskan pergi ke perguruan ninja. Bersama Pak Tsujiemon yang rambutnya baru saja menjadi korban eksperimen Takamaru, penata rambut murid kelas 4 agar tampilannya tidak dikenali mata-mata lagi. Sesampainya di perguruan ninja, mereka disambut oleh Komatsuda, pegawai administrasi sekolah yang sensian. Setelah memakai seragam, Rantaro, Kirimaru, Shinbei masuk ke dalam kelas, namun anehnya, tidak ada siapapun di sana padahal masa liburan telah berakhir. Mereka mengecek ruang kelompok lain satu persatu. Tidak berbeda dengan kelas mereka, kelas lain juga kosong tanpa ada siswa yang hadir. Tapi ternyata ketiganya sengaja diberitahu jadwal masuk sekolah yang berbeda. Berhubung belum mengerjakan tugas, maka mereka disuruh kembali ke sekolah 10 hari lebih awal dari siswa lain. Rantaro, Shinbei, dan Kirimaru lemas karena pupus sudah harapan mereka untuk nyontek. Mereka mencoba cara lain, yaitu dengan mendatangi Pak Doi, berpura-pura menanyakan tentang pedang padahal berusaha menebak jawaban. Sayangnya percobaan mereka gagal. Sebagai hukuman, 10 hari terakhir masa liburan Pak Doi akan memenuhi kepala mereka dengan berbagai materi pelajaran. Sesaat kemudian, Pak Denso Yamada, guru praktek kelas 1A datang menemui Pak Doi.
Ia memberitahu istana Dokutake sedang membuat masalah di sekitar perguruan dengan mengumpulkan sejumlah besar arang yang akan digunakan sebagai bahan mesiu, yang artinya mereka sedang bersiap untuk berperang. Semuanya lalu berkumpul di ruang kepala sekolah dan Pak Sujimeon meminta bantuan para ninja ini agar bisa merebut kembali Gokurakumaru. Pedang tersebut dinilai berbahaya karena siapapun yang membawanya akan dipengaruhi sihir yang sangatlah kuat. Ia tidak akan berhenti memotong. Semua pembawa Gokurakumaru di masa lalu telah menjadi penguasa dunia. Pak Sujiemon khawatir Gokurakumaru berada di tangan yang salah. Oleh sebab itulah beberapa waktu lalu ia berkonsultasi dengan Tuan Muda Yoshikane dari Istana Kikurage dan keduanya sepakat untuk menghancurkan Gokurakumaru, tapi tidak diduga Seppa Takuro, pegawai senior Istana Kikurage, mencuri pedang sihir tersebut yang selanjutnya ia berikan pada Kapten Happosai, pimpinan ninja Dokutake yang berambisi menjadi penguasa dunia. Info dari Rikichi, ninja berbakat putra guru Yamada, Gokurakumaru disembunyikan di benteng pertama Dokutake bersama harta perang yang dijaga oleh wakil resmi Irejuro. Happosai juga sudah menyusun rencana penyerangan perguruan ninja karena Gokurakumaru memiliki kunci pada sarung pedangnya. Saat ini kunci pedang ada pada Tuan Mochikane. Kepala sekolah pun menugaskan 3 ninja ciliknya untuk mengambil kembali pedang tersebut. Hitung-hitung sebagai latihan praktek. Kepala sekolah juga mengungkap jika mereka bisa menyelesaikan PR sebelum sekolah dimulai, maka pelajaran tambahan pada liburan musim dingin ditiadakan. Selain itu, Happosai mungkin akan menyerang akademi atau istana Kikurage, sehingga semua guru dan siswa senior juga harus dipanggil untuk menjalankan operasi rahasia. Percakapan mereka kembali didengar oleh mata-mata, yaitu seorang ninja dari Taso Garedoki. Ia berhasil kabur sebelum para ninja Nintama menangkapnya. Tidak ingin membuang-buang waktu, Pak Sujiemon berbagi tugas dengan kepala sekolah. Ia akan menemani anak-anak sementara kepala sekolah mengumpulkan para guru serta siswa ninja senior. Rombongan ninja Nintama pun berangkat. Mendaki gunung, melewati lembah hingga akhirnya sampai juga di gerbang pertama istana Dokutake. Mereka akan menyelinap menggunakan strategi Nigyo no Jutsu untuk memastikan semua pihak masuk ke wilayah musuh sesuai urutan kemampuan dari yang paling ahli sampai amatir. Takamaru di urutan pertama, Kirimaru, Rantaro, Shinbei, lalu Pak Doi dengan menggendong Pak Sujiemon. Awalnya semua berjalan lancar, sesuai rencana sampai pada giliran Shinbei. Ia butuh waktu beberapa saat untuk mengumpulkan kepercayaan diri hingga akhirnya berhasil memanjat. Shinbei pun sangat senang. Ia berjoget berputar-putar dan tidak sengaja menyenggol batu yang membuat Takamaru, Pak Doi, dan Pak Sujiemon jatuh. Keributan ini kemudian didengar para penjaga. Mereka segera melancarkan serangan pada para penyusup dari Nintama. Beruntung 3 bocah ninja cepat tanggap dan ketiganya menggunakan jurus rubah bersembunyi di atas ranting pohon sehingga terbebas dari kejaran. Menyadari para penjaga sedang lengah, Rantaro, Shinbei, dan Kirimaru memanfaatkan kesempatan untuk mencari pedang. Aksi mereka dipergoki oleh Pak Unchi, ninja Dokutake, yang secara tidak langsung malah membantu mereka menjawab pertanyaan tugas sekolah. Pak Unchi mulai kesal. Ia melempar shuriken pada bocah-bocah tersebut tetapi meleset. Rantaro menyerang balik. Ia seketika takjub melihat shuriken yang ia lempar ditangkap oleh Pak Unchi dengan mudahnya. Saking kagumnya, mereka meminta reka ulang sambil memuji Pak Unchi. Pria tua itu mulai tersipu dan mengiyakan. Namun keputusannya malah membahayakan dirinya sendiri. Pak Unchi tidak mengira Rantaro, Shinbei, dan Kirimaru melempar beberapa shuriken secara bersamaan. Pak Unchi ambruk dengan shuriken-shuriken yang menancap di tubuhnya. 3 bocah ninja ini pun selanjutnya langsung menemui Irejuro, si wakil resmi penjaga penyimpanan pedang yang sebelumnya sudah mereka tipu lebih dulu dengan surat kaleng dan tidak sadar menunjukkan tempat penyimpanan Gokurakumaru. Tentu Irejuro menolak menyerahkan pedang tersebut. Ia juga meminta perlindungan Denko, si pelayan yang ternyata adalah Pak Yamada Denso, guru di Nintama dan ayah dari Rikichi. Pak Yamada menyamar sebagai pelayan cantik untuk menyelinap ke dalam istana. 3 bocah ninja ini sampai heran bagaimana bisa ninja Dokutake tidak ada yang menyadari penyamaran dari Pak Yamada. Di tengah keributan, Shinbei tiba-tiba mengajak pulang ke perguruan sambil mengangkat Gokurakumaru di tangannya. Irejuro pun menjadi panik, berusaha merebut kembali pedang sihir dari tangan para bocil yang mempermainkannya.
Saat aksi rebut-rebutan berlangsung, pedang Gokurakumaru terlepas dari sarungnya padahal pedang masih dalam keadaan terkunci, yang artinya pedang tersebut merupakan Gokurakumaru yang palsu. Lalu muncullah Kapten Happosai dengan sombongnya merasa telah menipu semua orang. Nyatanya malah dirinya kena tipu juga. Pedang yang asli ada di istana Kikurage di tangan Seppa Tokuro si pencuri yang baru tahu pedang tersebut memerlukan kunci. Kembali ke Dokutake, keributan pecah setelah terungkap dua pedang di sana ternyata semuanya palsu. Ninja Dokutake terus menyerang Nintama yang berusaha keluar dari sana. Untungnya para siswa ninja senior Nintama berhasil menyelamatkan kawanannya. Sementara itu, Seppa Takuro mengutus Fumitsumaru pengawalnya untuk mencari Pak Sujiemon. Berbagai jurus dikerahkan para ninja Nintama dalam menghadapi serangan demi serangan. Untuk mengalihkan perhatian, ninja Dokutake dari Rantaro, Kirimaru dan juga Shinbei dan juga Pak Sujiemon yang akan pergi ke Kikurage. Sedangkan di sisi lain, Seppa Takuro sedang menghadap Tuan Mochikane dan juga Yoshikane yang sedang bersenang-senang bersama para gadis. Tanpa basa-basi, Seppa Takuro pun langsung melempar pertanyaan apakah Gokurakumaru punya kunci rahasia. Namun ia diabaikan begitu saja. Sementara itu, di perjalanan menuju Kikurage, Rantaro dan Pak Sujiemon yang mampir mengambil air minum di sungai diculik oleh pasukan yang dikomando Fumitsumaru atas perintah Seppa Takuro. Pada malam harinya, kepala sekolah Nintama mengadakan pertemuan dengan Kapten Happosai disusul Konamon, ninja dari pasukan Tasogaredoki yang sempat memata-matai pembicaraan di sekolah. Kepala sekolah menawarkan kerjasama untuk melawan Seppa Takuro yang berusaha menjadikan dirinya raja dengan mencuri Gokurakumaru dan menipu semua berbagai pihak agar aksinya berjalan mulus. Kepala sekolah mengusulkan sebuah skenario jebakan yang mana para ninja Dokutake akan berpura-pura menyerang perguruan Nintama dan membuat Seppa Takuro merasa usaha adu dombanya berhasil dan ia sudah aman. Seppa Takuro harus dicegah menjadi raja karena semua orang pun tahu pria tersebut adalah seseorang yang jahat dan juga licik. Bisa jadi semua perguruan ninja akan musnah jika Seppa Takuro memimpin. Konamon menambahkan ia punya teman yang merupakan musuh Seppa Takuro sehingga tidak mungkin mereka menyerang Dokutake. Setelah tercapai kesepakatan, kepala sekolah mengumumkan pada ninja Nintama yang ada di sana untuk menghancurkan kunci pedang besok pagi. Sedangkan di sisi lain, Pak Sujiemon sedang didesak memberitahu keberadaan kunci pedang. Pada keesokan harinya, tim Nintama bersiap menjalankan rencana yang telah disusun matang. Mereka melangsungkan perang bohongan yang kabarnya langsung sampai ke telinga Seppa Takuro. Seppa Takuro sangat senang mendengarnya. Ia tidak sabar menantikan hancurnya para perguruan ninja yang akan mempermudah dirinya menuju kekuasaan. Fumitsumaru kemudian memerintah semua ninja bawahannya bersiaga menyerang istana Kikurage. Ia tidak sadar salah satu ninja Nintama menguping pembicaraan mereka. Sementara itu, di Nintama sendiri, perang berlangsung dengan riang gembira sebelum dua ninja Dokutake kepergok berusaha mencuri mesiu dari gudang senjata. Untungnya, para ninja Nintama berhasil menghentikan dan melempar balik bom yang dilayangkan dua ninja Dokutake. Di tempat lain, kepala sekolah sukses membuat aliansi baru sehingga pasukan Nintama pun bertambah banyak. Rantaro dan Pak Sujiemon masih menunggu untuk diselamatkan. Mereka berdampingan sel dengan seseorang yang misterius. Para penjaga menyebut orang itu gila dan anehnya ia selalu memanggil-manggil Tuan Muda. Rantaro mencoba mengajak bicara. Ia memperkenalkan diri sebagai teman Tuan Muda istana Kikurage. Mendengar perkataan Rantaro, orang itu pun langsung merespon. Ia menceritakan dirinya bernama Yoemon, mantan pegawai senior istana Kikurage. Ia juga pernah mendengar tentang Rantaro dari Yoshikane, sang tuan muda yang pernah terbantu oleh Rantaro. Yoemon berkata dirinya dipenjara atas jebakan Seppa Takuro. Hal ini sejalan dengan gosip yang beredar dan hasil penyelidikan Rikichi. Seppa Takuro mengaku sebagai seorang samurai yang dipekerjakan oleh Tuan Besar Mochikane di Kikurage. Padahal ia sebenarnya adalah ninja Tofuntake. Ia juga mengasut Tuan Mochikane untuk memecat sebagian besar pegawai senior. Seppa Takuro berencana mengambil alih istana Kikurage. Sifatnya disebut Fukuro, ninja yang menyamar agar bisa mengambil keuntungan dan kepercayaan musuh lalu mengkhianati mereka. Lebih tepatnya disebut Fukuro Gaeshi no Jutsu.
Pertanyaan PR Rantaro nomor 7. Sayangnya, buku Rantaro saat ini ada pada Kirimaru yang menemukan buku tersebut di pinggir sungai setelah Rantaro diculik, jadi Rantaro tidak bisa langsung mengisi jawabannya. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya. Ninja Nintama senior bersama Kirimaru dan juga Shinbei pun tiba di gerbang istana Kikurage. Kebetulan Kirimaru dan Shinbei dekat dengan Tuan Muda Yoshikane karena dulu pernah membantu menangkap penjahat. Rombongan Nintama berdalih akan melakukan pertunjukan untuk Tuan Muda sehingga mereka semua diizinkan masuk sementara para penembak jitu sudah bersiap di posisi masing-masing berjaga-jaga jika rombongan Nintama tiba-tiba diserang di dalam istana. Para ninja Nintama mulai beraksi secara terpisah menelusuri istana. Mereka menyadari tidak ada satupun ninja di sana. Diduga Seipa Takuro sudah memecat semuanya dan menyisakan beberapa penjaga yang tidak kompeten. Terungkap juga Seipa Takuro memfitnah Yoemon mencoba membunuhnya karena mengidap gangguan jiwa sehingga Yoemon harus dikurung. Tindakan ini dikenal dengan sebutan Dousa no Jutsu. Seipa Takuro sengaja memancing agar Yoemon menyerangnya dan memastikan ada saksi mata di lokasi kejadian. Singkat cerita, lokasi penjara bawah tanah pun ditemukan berkat info dari pelanggan Kirimaru dan juga pelayan istana yang sempat dibuntuti Shinbei karena lapar. Beberapa ninja senior pun menyamar sebagai pelayan pengantar makanan dan berhasil membebaskan Rantaro dan Pak Sujiemon juga Yoemon. Di dalam istana, seseorang melapor bahwa ada orang mencurigakan berkeliaran di lapangan istana dan ada surat mencurigakan yang ditujukan untuk Seipa Takuro berisi tulisan, "Kami telah menerima rencana penyerangan istana Kikurage. Para tentara Tofuntake telah mengepung menunggu tanda untuk menyerang dari Seipa Takuro sang mata-mata." Surat ini dibaca langsung oleh Tuan Muda Yoshikane di depan Tuan Senior Mochikane. Rupanya Nintama sedang melancarkan jurus Hotarubi no Jutsu, yaitu teknik ninja yang prinsipnya sama seperti cahaya kunang-kunang. Mereka menarik perhatian musuh dan meninggalkan sebuah surat untuk membongkar identitas pengkhianat. Tuan Muda Yoshikane memerintahkan penjaga membawa sosok yang mengantar surat, dan mereka adalah Shinbei dan juga Kirimaru. Dengan gaya polosnya, Kirimaru mengarang mereka dibayar untuk menyampaikan surat tersebut. Mereka menawarkan jasa antar surat saat mengetahui ninja Tofuntake sedang mencoba menemukan jalan masuk ke istana. Situasi seketika berubah menjadi serius. Tidak lama kemudian, Yoemon yang berhasil dibebaskan masuk ke dalam ruangan. Ia segera memberitahu Tuan Muda Yoshikane tentang rencana jahat Seipa Takuro. Seipa Takuro sempat mengelak, namun Fumitsumaru berpakaian Tofuntake datang mencari Seipa Takuro dan memanggilnya dengan sebutan Tuan, sehingga Tuan Muda Yoshikane dan Tuan Senior Mochikane tidak perlu repot-repot lagi membuktikan kebenaran isi surat dan pernyataan Yoemon. Tuan Mochikane pun syok hingga jatuh pingsan. Sekarang tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Seipa Takuro melepas penyamaran dan memerintahkan pasukan Tofuntake untuk menyerang. Ia juga menyandra Tuan Mochikane yang baru siuman untuk mendapatkan kunci pedang yang disimpan oleh Tuan Yoshikane. Tuan Yoshikane pun tersenyum dan dengan santainya menunjukkan keberadaan kunci tersebut di dalam tutup kepala Tuan Mochikane. Misi Seipa Takuro nyaris ditutup dengan sempurna, akan tetapi Teruyo melempar peledak untuk menggagalkan aksinya. Keributan kembali terjadi. Semua orang saling tarik-menarik berusaha merebut Gokurakumaru dan akhirnya pedang sihir tersebut jatuh ke tangan Rantaro. Awan gelap pun mulai bergerak ke arah pedang. Semuanya khawatir Rantaro akan dikuasai sihir hitam yang mengalir dari pedang. Anehnya, bocah ninja ini melampiaskan hasrat memotongnya ke sayuran. Fakta mengejutkan pun terungkap. Ternyata pembawa Gokurakumaru terobsesi memotong sayuran. Ia bisa mengupas dan mengiris dengan sempurna. Semua yang mendengar menjadi ternganga-nganga dan tanpa merasa bersalah, Pak Sujiemon berkata ia tidak pernah menyebutkan tentang pembunuhan orang sejak film ini dimulai. Penguasa dunia yang dimaksud juga bukan dalam artian menguasai dunia seutuhnya, tetapi menjadi ahli masakan terhebat di dunia. Jadi sepanjang film berlangsung mereka susah payah memperebutkan pedang pemotong sayur. Ketika Rantaro sudah kelelahan, tidak ada siapapun yang mau menyambut pedang Gokurakumaru dari tangannya termasuk Seipa Takuro. Selain gagal menguasai dunia, benteng Tofuntake yang dipimpin Seipa Takuro diambil alih ninja Tasogarodaki yang memanfaatkan kesempatan saat semua ninja Tofuntake dikerahkan menyerang istana Kikurage.
Ninja Tasoga Uedaki bergerak mundur dan meninggalkan pasukan Nintama, Dokutake, dan juga Kikurage menikmati salad kubis hasil potongan Rantaro. Tuan Mochikane memerintahkan semua pegawai yang telah dipecat dikembalikan ke jabatannya semula. Di usianya yang sudah tua, Tuan Mochikane masih saja menolak turun takhta. Ia bertekad menjadi pemimpin yang lebih baik. Pedang Gokurakumaru pun tidak jadi dihancurkan, namun dipecah menjadi pisau dapur untuk sashimi, daging, dan juga sayur. Selain itu, Pak Denso memberi jawaban untuk satu soal yang belum terpecahkan oleh Rantaro, Kirimaru, dan juga Shinbei, sehingga PR mereka selesai tepat waktu. Mereka tidak akan diberi pelajaran tambahan pada musim dingin mendatang. Dan film Ninja Kids Summer Mission Impossible pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini ending yang sangat membanggakan. Asyam. Silakan kalian komen di bawah deh. Sampai ketemu lagi di film-film nostalgia selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dadah!